Halo para pendengar dimanapun kalian berada, baiklah channel Christopher. Oke, sesuai perkataan gue beberapa hari yang lalu, kali ini kita akan membahas tentang trailer baru dari Kage no Jitsurugusa, teman-teman. Di sini ada beberapa hal yang gue notice aja dan gak keseluruhan gue bahas ya teman-teman. Dan mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Oke, pada detik ke-32 nih, ada scene original di mana Aurora itu memakai kacamata dan nampak sedang berbicara dengan seseorang. Kemungkinan besar ya dia itu berbicara dengan Sid, teman-teman. Namun di sini yang gue notice adalah voice line-nya, teman-teman. Kalau diterjemahin, Aurora itu ngomong gini, teman-teman. Sayang sekali, akulah yang asli. Aku ingin tahu berapa lama kau bisa bertahan. Nah, gue merasa voice line ini mirip dengan perkataan Aurora saat memasuki tubuhnya Claire untuk menghadapi Elizabeth, sang Queen of Blood, teman-teman. Dia mengatakan itu kepada Elizabeth karena memang skill yang dipakai sama Elizabeth sendiri merupakan tiruan dari skill Aurora, yaitu pengendalian darah, teman-teman. Lanjut nih kepada detik 38, diperlihatkan nih kalau ada sosok Yukime dan kedua pelayan setianya, yaitu Natsu, sang rubah berambut coklat, dan Kana, rubah berambut hitam, teman-teman. Ya, seperti yang kita tahu nantinya setelah kejadian di Red Tower, mereka akan menjadi sekutu bagi Shadow atau lebih tepatnya bagi John Smith untuk mengedarkan uang palsu. Dalam scene ini juga kita bisa melihat sedikit masa lalu dari Yukime yang sedang bertunangan dengan Getan, salah satu antagonis di season 2-nya ini. Oke, selanjutnya itu ada detik 47. Dalam detik itu kita diperlihatkan voice line dan scene khusus untuk Rose Oriana. Sebenarnya ini gak ada yang terlalu spesial dalam scene ini, dimana ini hanya menceritakan kalau Rose itu udah resmi jadi salah satu anggota Shadow Garden. Tapi yang gue notice di sini adalah scene di mana Rose itu berjalan ke sebuah altar dengan memakai gaun putihnya. Ya, tepat. Nantinya Rose itu akan menikah, tapi bukan sama Babangsit yang selalu dia impikan. Ya, gue nggak mau spoiler terlalu banyak sih, tapi yang jelas Babangsit itu akan mengacaukan pernikahan dari Rose ini. Lalu maju ke detik 51 sampai detik 55 nih. Kita akan diperlihatkan John Smith yang sedang bertarung dengan Delta. Ya, dapat dilihat dengan jelas nih kalau memang pertarungan mereka berdua itu membuat semua yang ada di sekitarnya langsung hancur semua. Tapi ya kita tahu nantinya gak akan ada pemenang di antara mereka berdua juga. Oke, maju lagi tepat ke menit 1. Kita diperlihatkan secara jelas nih anggota Shadow Garden Yandere yang sangat menyayangi tuannya. Yaps, disinilah kemunculan perdana dari Victoria. Dan kalau nggak salah, scene yang ditunjukkan itu adalah di mana Victoria menjadi ketua sementara dari timnya Rose untuk membasmi para Ordo Diabolos di Benteng Saisho. Tapi sayangnya, misi mereka itu berujung kegagalan yang membuat Victoria nomor 664 dan nomor 665 akan sekarat nih setelah bertarung selama 3 hari 3 malam untuk menghadapi pasukan Ordo Diabolos. Oke, maju lagi ke menit 1.07, teman-teman. Di sini kita bisa melihat dengan jelas ada Zeta yang bersama dengan Victoria. Nah, dengan adanya scene ini pasti akan membuat kita sebagai penonton makin jelas nih kalau ada kedekatan di antara Zeta dan Victoria. Maka dari itu pantas saja Victoria bisa mendukung Zeta pas mau ngorbanin Claire di volume 5 kemarin, teman-teman. Oh ya, for your information, kalau kalian udah pernah main game Eminence in Shadow, kalian juga pasti akan sadar nih kalau semisal yang ngajak Victoria buat gabung ke Shadow Garden itu ya Zeta sendiri. Karena memang Victoria pertama kali berhubungan dengan Shadow Garden itu melalui Zeta. Dulunya Victoria juga merupakan penguasa dari sebuah organisasi suci dan memiliki banyak pengikut, teman-teman. Dan mungkin saja di season 2 ini kita bisa melihat sedikit-sedikit nih atau tipis-tipis lah scene di mana Zeta dan Victoria itu merencanakan pengorbanan Claire di volume 5 gitu. Oke, maju ke menit 1.08. Nah, dalam scene ini, kita diperlihatkan Alpha yang sedang menyerang Shadow atau John Smith dengan skill baru miliknya, yaitu kabut merah, teman-teman. Nah, sebagaimana yang kita tahu dari manga dan LN-nya, skill ini sendiri Alpha dapatkan dari hasil penelitian terhadap skill dari Ratu Vampir, yaitu Elizabeth, Queen of Blood. Maka dari itu, dalam scene ini juga kita bisa melihat mata Alpha akan berubah menjadi seperti mata vampir saat menggunakan skill kabut merah miliknya. Selain itu juga, kita bisa melihat nih, kalau medan pertarungan Alpha dan John Smith juga cukup berbeda dari apa yang digambarkan dalam manga ataupun LN, teman-teman. Di mana terlihat mereka berdua juga bertarung di atas gerbong kereta nih.
Oke, terakhir nih yang gue notice dalam trailer kali ini adalah keberadaan dari artefak pengekang sihir nih. Ya kita tahu, artefak ini digunakan oleh Ruslan Barnett untuk menyegel kekuatan para siswa Akademi Midgar saat season 1. Tapi di sini kita diperlihatkan lagi kemunculan dari artefak ini. Mengingat banyak scene tambahan seperti ini, apakah dalam season 2-nya si Sherry Barnett itu akan kembali atau tidak ya? Layak buat ditunggu sih kalau memang Sherry Barnett akan kembali sebagai penjahat seperti dulu yang dikatakan sama Seiyu-nya sendiri, teman-teman. Ya, menarik untuk ditunggu lah. Dan menurut gue kemungkinan season 2-nya ini teman-teman ya akan berakhir di pernikahannya Rose aja teman-teman. Karena memang nih dari trailernya aja kita bisa melihat kalau Rose sudah memakai gaun putihnya dan tidak ada scene di mana Sid dan Beta itu terteleportasi ke bumi gitu teman-teman. Jadi kemungkinan besar ya season 2 ini akan berakhir di arc pernikahan dari Rose Oriana aja. Tapi siapa tahu mungkin aja season 2-nya akan jadi 2 core juga nih. Karena memang dari yang gue tahu juga season 2 ini cuma 12 episode teman-teman. Ya menarik buat ditunggu memang. Dan mumpung lagi membahas trailernya nih, kita sekalian bahas sedikit aja nih tentang cover dari volume 6 yang diperlihatkan dalam akhir trailernya. Bisa kita lihat kalau cover volume 6 ini berisi wanita yang nampak terluka dengan serangan kartu dari badut yang ada di belakangnya. Nah kemungkinan besar kalau melihat ilustrasinya nih, cover ini menggambarkan Christina Hope dan Lord Sid yang sedang menjadi badut. Mungkin saja nih, kalau badut itu adalah perwujudan dari Jack the Ripper yang diperankan sama Sid seperti kata sinopsisnya yang udah pernah kita bahas dulu teman-teman. Dan gue juga bisa menyebut kalau dalam cover itu adalah Christina Hope karena memang ya sinopsisnya berpusat kepada cerita keluarga bangsawan di Midgar. Pasti kan ya ada hubungannya dengan Christina Hope gitu. Selain itu juga warna rambut dan mata dari wanita yang ada di cover itu persis seperti deskripsi karakter Christina Hope sendiri gitu. Dan seperti yang dikabarkan volume 6 ini akan keluar pada tanggal 30 Oktober di Jepang ya teman-teman, tahun ini. Jadi ya siap-siap aja kita akan membahas ketika terjemahannya udah muncul. Dan mungkin segitu dulu pembahasan untuk trailer dan cover volume 6-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.